Shalom, salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyatakan ungkapan syukur kepada Allah untuk segala kasih setianya dan kebaikannya bagi kita melalui perenungan firman Tuhan. Kita saat ini akan merenungkan dari Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 28 November 2020. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kebaikan dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami saat ini. Kami menikmati akan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan teristimewa kami hendak mendengar serta merenungkan akan firman-Mu, ya Allah. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap kami, baik itu bagi hamba-Mu yang akan berkata-kata, maupun juga bagi setiap kami yang telah sedia untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu yang memimpin dan menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami. Syukur kami kepada Allah, di dalam Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat 9. Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Amin, firman Tuhan. Berbahagia setiap orang percaya mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta setia memelihara dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita saat ini, kita berada di bawah tuntunan tema, yaitu bersyukur untuk kasih Tuhan. Ungkurre sumangai pak kaborokna puang. Saudara-saudara yang kekasih, saat kecil, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk mengucapkan terima kasih. Kurre sumanga jika menerima sesuatu dari orang lain. Hal itu juga membentuk pola dalam diri saya untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam diri dan kehidupan saya. Karena saat kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu, maka orang dapat mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Totang natandai makure semangat. Kita belajar dari pembacaan kita saat ini. Tuhan melalui Yeremia menyampaikan bahwa sepatutnya lah bangsa Israel bersorak dan bersukacita, sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka atas keselamatan yang dinyatakan kepada umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel.
mereka juga akan mensyukuri janji Allah yang memulihkan keadaan mereka, yang akan mengumpulkan mereka kembali. Allah sendiri akan terus mengasihi dan memimpin mereka melalui semua pergumulan hidup. Seperti firman Tuhan, "Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku." Ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti lagi oleh umat Allah, karena Allah sendiri yang bersama-sama mereka ketika umatnya menjalani kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun harus mempunyai keyakinan yang sama bahwa Allah juga sangat mengasihi kita semua. Kasih Allah tidak lagi hanya berlaku bagi orang Israel saja, tetapi bagi semua. Kasih kekal itu terus dinyatakan dalam hidup kita, baik itu dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dan dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah sepatutnya lah kita terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ajakan Yeremia, teruslah bersorak dan bersyukur bagi Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan mengakhiri perenungan kita saat ini. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk hidup berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman yang telah kami dengarkan dan renungkan di saat ini. Berkati firman yang telah mengisi hati kami, bejana kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani anugerah hidup dan kehidupan Tuhan dengan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh senantiasa berada dalam lindungan dan naungan kuasa Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.